Foto-foto ini menggambarkan kehidupan masyarakat Mbojo yang diabadikan sejak tahun 1926 sampai dengan 1953 oleh wartawan Belanda. Foto-foto ini cukup menarik perhatian kita akan kebudayaan masyarakat Mbojo di masa itu. Dari masa tersebut, ada beberapa foto yang begitu sangat menarik hingga saat ini. Salah satu di antaranya foto ini. Foto ini memperlihatkan kita akan suasana perayaan pernikahan masyarakat Mbojo di tahun 1953. Lalu apa yang begitu menarik pada foto ini? Yang menarik adalah wanita dengan budaya Rimpu. Rimpu adalah budaya yang masih melekat hingga saat ini pada wanita-wanita di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Seperti apakah awal mula munculnya Rimpu? Bagaimanakah fungsi penggunaan Rimpu terdahulu? Dan bagaimanakah fungsi penggunaannya hingga saat ini? Pada film dokumenter ini, saya mengajak kalian untuk mengetahui budaya Rimpu. Jika di tahun 1900 sampai dengan 1953 kita melihat suasana kehidupan masyarakat Mbojo yang sangat sederhana. Sekarang beginilah kehidupan masyarakat Mbojo di tahun 2019 sampai dengan 2020. Bima Mbojo gitu. Memiliki dua nama, nama Mbojo senantiasa hidup dalam tutur masyarakat di wilayah Bima ini. Di mana-mana ditanyakan orang mana atau do tebe, do Mbojo gitu. Sedangkan Bima selalu hidup dalam teks mulai dari negara Kertagama, Tom Pirates, kemudian seterusnya itu orang-orang Belanda sampai nama kerajaan dan kesultanan itu adalah Bima. Sedangkan Mbojo senantiasa ada di dalam tutur masyarakatnya. Jadi nama Mbojo dan Bima itu sama, tetapi untuk penyebutan atau istilah di dalam wilayah ini menyebut Mbojo, tapi kalau keluar itu yang dikenal adalah Bima. Dari penuturan pemerhati budaya, dapat kita simpulkan bahwa Mbojo adalah istilah yang populer di masyarakat, sedangkan Bima nama kota pemerintahan secara formal. Bagaimanakah awal mula munculnya Rimpu? Saya mengajak kalian untuk salah satu desa yang letaknya tak begitu jauh dari kota Bima, yaitu Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, untuk bertemu salah seorang tokoh adat. Assalamualaikum. Tembus mana ya? Iya, belok kiri. Sekarang kita berada di Desa Maria untuk menemui salah satu tokoh adat. Untuk diketahui oleh anak Dao bahwa Rimpu itu lahirnya tahun 1554. Mulai Rimpu tahun 1554 Masehi. Yaitu awalnya masuk Islam di Danau Mbojo. Dengan Rimpu, dengan masuknya agama Islam Danau Mbojo, sehingga masyarakat Bima menerima Islam itu atas petunjuk Raja Bima.
Dari penuturan tokoh adat budaya, dapat kita simpulkan Rimpu muncul bersama dengan masuknya Islam di wilayah Bima. Lalu, sebenarnya apa makna dari Rimpu? Kita dengarkan penuturan pemerhati budaya. Pada abad ke-17 itu menjadi kesultanan. Rimpu inilah yang diprediksi identik dengan masuknya Islam di wilayah Bima, di mana Rimpu ini sebenarnya artinya itu menutup. Menutupnya. Rimpu ini menggunakan dua sarung, sarung di bawah senggentu, kemudian di atas itu dililitkan di kepala. Ada yang dililitkan dengan terbuka di mana seluruh wajah dapat dilihat. Menurut sejarahnya, Rimpu ini berawal dari orang-orang Melayu yang ada di Bima ini. Kemudian membawa itu, kemudian di Bima juga pada masa itu sudah mengenal tenun. Karena apa? Karena dalam misi perjalanan Tom Pires yang ke Bima tahun 1512 itu, dia menyebutkan bahwa salah satu produk Bima yang dijual di luar itu adalah kain tenun gitu. Tidak disebutkan tembe atau sarung waktu itu, tapi kain tenun. Artinya sejak abad 15-16 itu sudah ada tradisi menenun ini. Kemudian pada era kesultanan di mana mewajibkan perempuan untuk berhijab, hijabnya orang Bima itu adalah Rimpu itu. Jika di desa kita menemui pengguna Rimpu, apakah di pasar Amahami Kota Bima akan ada pengguna Rimpu? Ringan ya, itu orang gondok itu kasihkan gondok yang kempes itu gondok besar. Dari apa yang kita amati, tak terlihat satupun pengguna Rimpu. Yang ada hanya pengguna hijab. Dari penuturan pemerhati budaya, ada dua model atau cara penggunaan Rimpu. Lalu, seperti apa penggunaannya? Ya, hanya perbedaan status saja. Cili itu untuk yang gadis, kemudian colo itu untuk yang sudah berkeluarga. Fungsinya adalah menutup aurat itu. Sebagai bentuk tata busana masa itu, juga fungsinya sebagai bentuk tata busana karena dia juga dimanfaatkan untuk bersosialisasi di luar. Misalnya dia pergi undangan, dia pergi istilahnya tekarnee kalau untuk pergi ke hajatan keluarga, tetangga, handai tolan di mana-mana itu dulu marak menggunakan Rimpu. Pakaian-pakaian jenis baru ini kan baru muncul. Ya bisa dikatakan setelah NKRI lah baru muncul model-model pakaian-pakaian yang baru, yang modern. Kalau sebelumnya itu masih mengenakan Rimpu kalau keluar. Berdasarkan dari apa yang dikatakan pemerhati budaya, dapat kita ketahui perempuan menggunakan kain sarung tenun sebagai Rimpu yang bermakna menutup. Di mana pada saat itu Rimpu digunakan sebagai penutup aurat bagi perempuan muslim dan juga sering digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan zaman, Rimpu mulai tergantikan dengan masuknya pakaian-pakaian modern untuk menutupi aurat kaum wanita yang saat ini dikenal dengan nama hijab.
Walaupun demikian, rimpu tetap menjadi daya tarik tersendiri dengan bentuk rupa tradisionalnya. Lalu, bagaimanakah penggunaan rimpu saat ini? Di kota Bima memang sudah jarang. Kalau di desa-desa masih ada di pasar-pasar tumpah, pinggir jalan itu kita bisa menemukan. Ini berarti bahwa rimpu ini masih lestari, tetapi tinggal sedikit perempuan Bima yang memakai rimpu gitu. Kecuali ya festival, pada saat festival atau pada saat pawai budaya. Jika di awal kita hanya menemui pengguna rimpu di desa, tapi tak menjumpai pengguna rimpu di kota Bima, kali ini kita berada di Kabupaten Dompu untuk melihat bagaimana penggunaan rimpu pada kegiatan festival budaya. Kegiatan festival budaya yang sedang berlangsung rupanya tidak hanya memperlihatkan pengguna budaya rimpu, tetapi ada beberapa budaya dari daerah lain yang terlihat dalam acara festival budaya. Saya yang datang bersama rekan menjadi penasaran, apakah kegiatan pawai ini membuat mereka mengetahui budaya rimpu. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mbak? Nama Silmi Maulida. Silmi Maulida. Iya. Alasannya ke sini kenapa Mbak? Untuk mengikut sertakan diri ikut acara tahunan ini. Iya, partisipasi buat daerah sendiri. Gitu. Iya. Mbak tahu nggak alasan dulu kenapa ada rimpu sekarang? Kurang tahu sih. Kurang tahu sejarah. Iya, masih nyari tahu. Iya. Tapi Mbak kesini hanya untuk meramaikan acara Iya. ini, melestarikan budaya. Iya, melestarikan. Selain itu, peserta yang jauh lebih tua juga kami wawancara guna mengetahui seperti apa pengetahuannya tentang budaya rimpu. Nama saya Ibu Rosmin. Umur berapa Bu? Saya sudah umur 47 tahun. Alasan untuk memakai rimpu nih kenapa kira-kira? Saya memakai rimpu karena ingin mempertahankan tradisi dan budaya leluhur kami. Kebetulan kami dari Bima Dompu, jadi budaya rimpu ini adalah budaya yang kental sekali. Karena dulu waktu nenek moyang kami dan berdasarkan cerita nenek moyang kami, rimpu itu ada dua macam, Dek. Rimpu yang kami kenakan ini adalah rimpu yang dipakai untuk yang sudah bersuami istri. Dan yang kedua ada rimpu colo atau rimpu pida yang begini. Nah, ini yang dipakai atau diperagakan bagi yang masih perawan atau masih gadis dulu. Dan dulu gadis-gadis dulu enggak pakai yang milenial sekarang, pakai yang begini. Artinya ketika mereka turun di rumah atau keluar rumah mereka rimpu, artinya rimpu pida berarti dia enggak bisa dilihat dan tidak bisa diapa-apain, berarti dia masih gadis, masih perawan dan harus menggunakan rimpu. Itu budaya dari kita Bima Dompu. Kalau sejarah rimpu ini saya tidak bisa menjelaskan secara all out-nya. Jadi makanya Kabupaten Dompu setiap tahun menyelenggarakan pawai rimpu ini karena ingin mengekalkan kembali, mengikatkan kembali, kan ini hampir punah. Karena sekarang kan milenial orang sudah pakai yang trendy, pakai yang modis. Nah, untuk mengenang kembali jadi diadakan pawai rimpu atau budaya rimpu. Dari dua peserta dengan usia yang berbeda, kita dapat melihat bahwa generasi penerus yang berusia muda kurang begitu memahami budaya rimpu dan masih mencari tahu. Berbeda dengan peserta yang lebih muda, peserta dengan usia 47 tahun, mengetahui budaya rimpu, bahkan mengetahui maksud dan tujuan festival budaya ini diadakan. Budaya rimpu rupanya saat ini penggunanya hanya ada di beberapa daerah-daerah, dan seiring perkembangan zaman, penggunaannya sehari-hari tergantikan dengan adanya hijab atau penutup aurat yang lebih modern. Apakah yang sebenarnya membuat budaya rimpu dapat bertahan? Kita kembali ke pemerhati budaya untuk mengetahui penuturan dari pemerhati budaya. Jadi rimpu di Bima dari Kampung Melayu terus bergerak
sampai ke pelosok-pelosok. Kalau dulu memang menjadi pakaian, bisa dikatakan pakaian wajib, tata busana wajib bagi perempuan Bima untuk keluar rumah mengenakan rimpu ini. Jadi sejarahnya memang tidak tertulis di dalam naskah-naskah, tapi dia hidup sebagai sebuah pengetahuan tradisional yang turun-temurun. Jadi ini tidak ada referensi yang mengatakan rimpu ini seperti ini pada masa lalu, tidak ada. Dari apa yang kita saksikan, betul adanya rimpu adalah budaya yang turun-temurun yang sampai saat ini masih lestari. Karena daya tarik dari rimpulah yang mampu membuatnya bertahan meski secara sadar, mulai memudarnya informasi yang terdapat pada kemunculannya.